sama kalimat ini. Jadi maksudnya ini Bang Alek ngeri kali ini ngoroknya. Tor. Pak Alif moderator Ya, juga tiba-tiba tidur Bang segala Alif ya. puji Ya, itu sudah. ada kepemilikan. Ya, hilang-hilang suaranya Bang Alif. Oh, oh ya belum stabil tadi aku mental. Hilang-hilang ya? Iya, silakan sudah bagus. Iya, lamnya itu namanya ini lafadznya mirip dengan lafadz Allah, tapi merujuk kalimatnya merujuk kepada Allah kan gitu. Makanya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya konteksnya begitu. Jadi kalimat ini mengarah kepada sang pemilik pujian gitu. Kalau dari segi bahasa ya kenapa tidak ada alif gitu. Ya, ya. Bahkan ada lagi kalimatnya alif lamnya di awal tidak ada. Kalimatnya lahu. Lahu itu balik lagi kepada Allah. Jadi poinnya di awal itu pertama mengenal siapa. Kedua ketika ada huruf yang berbeda itu kalimat itu merujuk kepada sang pemilik gitu poinnya. Terus kedua tadi apa wahabali alal kibari ya. Iya. Yang telah memberikan kepadaku sebenarnya kalau merujuk kepada perkata itu kan alal kibari itu posisi yang sudah tua gitu. Iya, Makanya ya. siapa di sini tentu yang sebelumnya ada kata li. Sebenarnya katakunya itu kalau di bahasa Arabnya itu di awal. Ya itu Lia, Lia, Hmm. Lam dan ya. Ya, tidak diulang. Makanya kalimatnya itu adalah diterjemah itu agar tidak salah paham. Ya tentu dia ditambah gitu. Sebenarnya kalau dia terjemah yang telah memberi usia tuaku, ya bisa saja. Yang telah memberikan kepadaku di usia tuaku kan gitu. Ya sekarang memang kalau nggak ditambah dalam kurungku di sini nanti takutnya nanti justru malah orang ntar ini yang tua siapa Ismail apa Ishak. Nah itu nanti pertanyaan lagi. Jadi agar paham maksudnya makanya ditambah keterangan. Iya, Terjemah betul. itu memang tujuannya tidak agar tidak salah dalam memahami. Iya, ya betul. Nah itu Itu sih. sayangnya Bang Duran sudah keluar. Pak Haryo masih monitor Pak Haryo. Iya, teruskan aja ya Pak. Ya siapa tahu ada yang mau ditanyakan Pak Haryo. Tadi kan sempat membahas, saya dengar tadi waktu. Si Mas Ali siapa suruh ngomong aja daripada di chat ngomong seperti itu. Siapa? Mas Ali. Kalau punya ilmu ngomong. Ya silakan Mas Ali. Kalau nggak punya ilmu ya nyimak Mas aja. Ali. Saudaraku, kalau bunyinya alhamdulillah itu bukan artinya yang disebut adalah ilah. Sehingga kalau tertulis alif, lam, hoh, alifnya nggak tersebut. Bukan begitu. Silakan Bang Arif. Maknanya sih sama, maknanya berterima kasih dengan Allah ya, sebagai nama pribadi. Tapi kalau disebut ilah ya sama saja kan, sehingga tidak terkata alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Suaranya pelan banget ya di saya. Iya pelan banget suaranya Pak Haryo memang dari tadi. Termasuk teman-teman di sini juga menyampaikan pelan banget. Pak Haryo dari Muslim ya? Bukan. Dari kekristenan juga. Oh bukan, sorry. Ini sinyalnya kurang bagus ini saya nih. Bagus sinyalnya itu karena nggak putus-putus, cuma ini aja. Sebenarnya kan kalau di kami itu ya, mengenal itu pertama kan di pelajaran kami itu segi pengucapan, kedua merujuk kepada penulisan itu gimana sih, jadi kan gitu. Makanya dalam kajian itu kan ada hurufnya lengkap, alif, lam, ha kan gitu, itu jelas Allah ya. Nah ketika ada penulisan dan pelafalan itu berbeda. Misal tadi seperti alhamdulillah yang tadi disebutkan, itu kalimatnya sudah berbeda, tetapi kalimat itu merujuk sang nama ya, itu betul. gitu loh. Nah, jadi ilah kan sebutan, ya kan? Sementara yang namanya kan Allah. Sehingga kalau kita sebut alhamdulillah juga sama aja maknanya kan?
Ya, mananya kita sudah tahu siapa. Jadi kan poinnya di sini alhamdulillah itu kan terjemah katanya itu segala puji kan. Hmm. Kalau dipertanyakan segala puji itu milik siapa? Lillahi itu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini kalimat akhirnya pertama ada lam, namanya lam kepemilikan kan, L-nya kalau bahasa Indonesia kan L, maknanya itu lil miliki, namanya kepemilikan yang pada sang pemilik itu, lahu ke siapa? Ke Allah gitu. Iya, iya, iya. Bentar, Ke situ sebenarnya dari segi bahasa ya. Dok, backroom. Pak Alif masih ingat kisah Maryam di ayat, saya nggak bawa ini nih. Gak apa-apa, sebutkan aja siapa tahu kami ingat. Maryam ayat 17 sampai 21 kalau nggak salah ya. Tentang apa? Surat Maryam 17 sampai 21. Oke. Ya, kenapa Pak Haryo? Siap. Di sana kan tertulis, ya kan? Yang baca itu nggak ada tertulis Jibril ya. Oh, ini lagi ya. Oke. 16 Ya. sampai 21 tidak tertulis Jibril. Ya. Betul nggak? Betul, tidak langsung Jibril. Sebentar saya sambil masuk dua perangkatnya biar enak kalau bisa share screen ya. Ya, mantap ya. Santai, Boy. Saya sapa Kemudian yang saya sapa dulu Pak Hin, belum terdengar suaranya Pak Haryo, mending saya sapa Pak Hin. Pak Hin, selamat pagi Pak Hin. Spesial. Ya. Selamat pagi. Nanti live-nya sebentar lagi. Ya. Halo. Suara saya sudah pulih. Pak Haryo pakai headset kah atau apa ini? Atau gimana? Headset. Mungkin headsetnya kurang ini Pak. Atau kalau tidak pakai headset, coba tes tidak pakai headset. Udah saya lepas. Nah, ini lebih bagus, lebih jelas. Iya, di situ tidak tertulis Jibril, hanya tertulis roh kami. Kemudian yang saya dengar, yang saya terima dari pembicaraan bahwa yang namanya Jibril itu kan malaikat ya. Ya, betul. Itu tercipta dari betul nggak? Terus Pak, silakan Pak. Nah, kalau kisah Maryam ini yang roh kami, kemudian yang lain lagi di terjemahan bahasa Indonesia menjadi tertulis Jibril, apa ini jadi tidak berlawanan? Coba bahasanya tadi tidak berlawanan, ya tidak berlawanan karena memang apa yang dimaksudnya berlawanan tadi gimana maksudnya saya itu? Ya, yang punya roh kami yang menjadi manusia, kemudian bercakap-cakap dengan Maryam. Ya. Nah, di terjemahannya kan menjadi tertulis Jibril. Iya, betul. Bahwa ini malaikat Jibril, memang malaikat Jibril. Yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril. Dari ayat Maryam 17 sampai 21 ya. Di situ kalau nggak salah sampai tertulis 2 kali Jibril. Iya. 3 kali malah. Ya, jadi yang jadi pertanyaan saya adalah apakah tidak berlawanan kalau roh kami itu diterjemahkan menjadi Jibril? Tidak, Pak. Jibril itu kan tercipta dari
cahaya. Nah, Jadi sebelum kami diturunkan, nah, ya, sebelum roh kami diutus, Jibril sudah ada. nah. Betul nggak? Ya, sebentar teruskan. Jadi yang Pak Haryo maksud, apakah ini tidak berlawanan karena Jibril itu malaikat itu kan Jibril itu adalah malaikat, sedangkan malaikat itu kan dari cahaya, gitu kan maksudnya Pak ya? Malaikat tercipta. Iya, betul dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Hilang suaranya Pak Haryo. Iya, sayang sekali hilang suaranya. Pak Haryo coba diteruskan dulu biar kita dapat poinnya. Maksudnya apakah nggak keliru gitu ya? Iya, maksudnya apa tidak keliru ini, sedangkan ini kan katanya kan di Maryam 17 ini, lalu dia memasang tabir, ya melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami dalam kurung Jibril kepalanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Yang sempurna. Ya, Yang bisa pertanyaannya, berubah. Kan nggak keliru tuh katanya. Kan masalahnya di situ malaikat Jibril nggak keliru. Kan dia menjadi manusia yang sempurna. Kalau rohnya Nabi Isa itu pasti nggak bisa dia. Kan masih roh. Belum tidak bisa berubah-ubah. Kalau ini malaikat Jibril kelebihan. Malaikat itu kan bisa menjadi manusia berubah wujud. Makanya di situ kan ruh kami, mengutus ruh kami yaitu malaikat Jibril, memang dia punya gelar namanya ruh. ya, Dan dia berubah menjadi manusia yang sempurna. Kenapa dia menjadi manusia yang sempurna? Ya wajar kan dia mau menemui wanita yang paling mulia seluruh alam waktu itu ya. Kalau jadi gerandong ngeri malah pasti ketakutan Siti Maryam. ya. Kok saya ngomong gerandong? Gimana Pak Haryo? Pak Haryo, hilang suaranya Pak Haryo. Enggak bisa. Satunya Bang Abu. Jaringannya down. Nah. Ini kenapa? Jadi suji Mana nih. Aryo? Haryo kayaknya jaringannya kayak Don Pak Haryo juga. Kayaknya Aderion sudah tertidur. Alexander sang moderator pun tertidur. Pak Rantai Perak ini baru masuk. Pak Rantai Perak mungkin masih bersemangat. Atau Mas Ali tadi. Rantai perak. Mana rantai perak? Pak Rantai Perak. Nggak apa, kami di sini bersedia untuk ditanya. Silakan apa yang mau ditanyakan. Ya, shalom. Dari tadi cuma mendengar ya. Iya. Ada Pak Ali di chat, tapi saya tanya itu nggak mau jawab. Ya ditanya aja. Iya, tanya aja di sini. Ali. Iya, nggak apa. Loh, rantai perak? Mana? Oh iya. Ya, lanjutkan teman-teman. Ya, yang pertanyaan tadi ditanyakan aja ke Iya, apa yang ditanyakan di live chat, kita sesi tanya jawab aja ya. Kita tidak bawa kerana debat, sesi diskusi santai aja. Sudah maksud itu. Dia kan bilang tadi gagal murtad, kalau saya tidak salah ya, gagal murtad karena ada ayat Alkitab yang membagongkan katanya. Lalu saya jawab, kalau ada ayat Alkitab yang menurut kamu tidak benar, itu karena ketidaktahuanmu saja. Jadi begitu. Nah. Lalu apa yang Pak Rantai tanyakan? Iya, dia enggak mau menjawab itu. Itu sebenarnya saya sedang ketik satu komen tadi. Tapi saya dengar sudah dipanggilkan di sini. Oh ya. Saya mau ketik satu komen tadi karena dia bilang kan satu ayat Alkitab. Kalau saya enggak perlu satu ayat, kalau saya cuma perlu saya rasa satu kata ya. Tentang kata Al-Masih yang dijadikan nama diri di dalam kepercayaan teman di seberang ya. Karena kalau kita melihat kata Al-Masih, dia dari Hamasiah kan. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Masih, Mesias yang dijanjikan, itu jelas, menurut orang Yahudi itu jelas siapa Mesias. Mesias jelas itu anak Allah, ilahi.
Tetapi kenapa di kepercayaan seberang menggunakan Al-Masih tapi menyangkal tentang hakikat Al-Masih yang dijanjikan itu? Nah, di situ bisa saya simpulkan bahwa ini akibat ketidaktahuan juga penulis kitab yang di seberang. Jadi menurut saya mereka diperhadapkan kedua pilihan ya. Mereka harus menerima nilai-nilai Al-Masih yang dijanjikan tentang karya dan keilahian dan karyanya, atau mereka menolak, atau mereka menghapus kata Al-Masih. Karena kalau mereka masih menggunakan kata Al-Masih, kalau kita merujuk kepada pemahaman orang Yahudi, siapa Al-Masih yang dijanjikan ini, jelas penggunaan kata Al-Masih yang dijadikan nama diri kepada Isa, kalau itu disamakan dengan Yesus, itu pasti anak Allah. Tetapi kenapa menggunakan Al-Masih tapi menyangkal dia Mesias sebagai anak Allah? Makanya saya bilang di situ dilema. Jadi kata Al-Masih yang dijadikan nama diri kepada Isa itu menerima namanya tapi menolak nilai-nilai Al-Masih itu. Jadi Oke, itu sudah. menurut saya dilema. Ya, kita paham. Saya rasa teman-teman sudah paham itu ya. Ya. Jadi saya hanya butuh satu kata. Ya, mungkin agak berbeda pemahamannya ya kalau di Islam tentang Al-Masih apa yang kita coba kan kita perlu jelaskan juga. Memang di kitab Anda mungkin Al-Masih ya, dijelaskan sebagai anak Allah, kan begitu? Saya rasa sih Islam itu tidak menyangkal Nabi Isa loh. Ya. Gelar Al-Masih itu diterima, benar. Iya, gelarnya. Bahkan hebat loh. Hebat, bisa membunuh Dajjal loh. Malah justru ini ya, sebatas yang saya dengar itu, Yahudi itu malah justru yang menolak, yang menyangkal Nabi Isa itu sebagai Al-Masih. Iya. Buktinya mereka nggak mau tuh berganti beriman kepada Nabi Isa dalam sejarahnya ya. Malah dituduh menghujat lagi kan tadi katanya. Nah, yang membedakan di kami itu adalah ketika menarasikan sebagai anak Allah gitu. Karena Tuhan itu jelas tidak apapun bentuknya, baik pensifatannya kan gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu aja yang ditolak. Naik kehebatan Al-Masih justru hebat. Nabi Isa narasinya Al-Masih itu hebat loh. Malah yang di kawan-kawan nggak ada di kami ada. Iya. Kita bicara waktu kecil aja di kami ada, di kawan-kawan nggak ada malah. Hilang suaranya Bang Alif. Ini atau mungkin jaringan saya juga yang kurang ya. Sunyi di sini kedengaran. Waduh. Halo, jelas suaranya kan? Ya, ini baru jelas. Bang Rantai Perak tadi dengar nggak? Pak Rantai. Ini lagi pada hemat bicara kayaknya. Iya, saya dengar. Nah, ini dari Muslim. Iya. Saya kayak yang kedua Muslim yang menjawab ini. Pertanyaan Anda kan kenapa di kami tidak menyematkan Al-Masih sebagai anak Allah gitu ya. Sedangkan di Anda kan Al-Masih itu katanya anak Allah. Ya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi saya jelaskan tentang Al-Masih ya. Dalam nubuat tentang Al-Masih jelas itu Al-Masih ilahi. Itu tertulis di kitab apa, Pak? Ada tertulis di misalkan di kitab Daniel 7, baru kitab Mazmur 110. Yang Tuhan Yesus kutip kan waktu Tuhan Yesus tanya kepada orang Farisi, menurut kamu Mesias siapa? Anak siapakah dia? Orang Farisi itu bilang, Mesias itu anak Daud. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, jika Mesias anak Daud, mengapa pula Daud oleh pimpinan Tuhan ya, Daud oleh pimpinan roh berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku,
Jadi kalau kalau Mesias itu anaknya, mengapa tuannya pula? Yang menyebut Mesias ini Tuhan, itu Raja terbesar Israel. Jelas kalau tuannya dia hanya Tuhan, tidak ada tuannya dia yang lain. Maka orang Farisi pergi semua tidak bisa menjawab. Karena memang pemahaman orang Yahudi memang seperti itu. Mesias itu ilahi. Makanya ketika menggunakan nama Al-Masih, sama dengan Mesias, sama dengan Hamasia, di pemahaman orang Yahudi. Al-Masih yang dijanjikan ini, yang dinantikan ini ilahi. Jadi memang seperti waktu Tuhan Yesus kan sebelum disalib, di imam besar bertanya. Imam besar orang Yahudi, dia bukan sekedar orang Farisi atau ahli Taurat. Imam besar orang Farisi yang akan bertugas tahun itu untuk mempersembahkan setahun di Bait Allah, masuk ke ruang Maha Kudus. Itu kan dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jadi memang anak Allah Mesias itu dalam konsep orang Yahudi. Nah, itu kan jadi kontras sekali kalau di seberang menggunakan nama diri kepada Isa Al-Masih itu, tetapi menolak dia sebagai anak Allah. Banyak sekali ayat-ayat ya, kalau kita gali itu banyak sekali ayat-ayat di dalam PL yang berbicara tentang keilahian Sang Mesias yang dijanjikan. Mungkin begitu. Iya, Bang Rantai Perak. Justru di Islam itu saya rasa nggak bisa disangkal. Isa Al-Masih itu anak Maryam. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Iya. Malah jadi saya punya pertanyaan kalau gitu. Konteks anak Allah itu jelaskan dong gimana? Konteks anak Allah kalau untuk Mesias itu yang ilahi. Manusia ilahi. Makanya saya kasih contoh tadi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi. Daud menyebut Mesias itu tuannya. Itu Tuhannya sama dengan Tuhannya itu. Kata Tuhan dan kata Tuhan kan sebenarnya sama. Jadi Daud ini hambanya Mesias. Bahasanya begitu. Daud ini hambanya Mesias. Padahal Daud kan kita tahu dia raja terbesar Israel. Yesus kan keturunan Daud ya? Iya, makanya orang Farisi bingung kan menjawab. Kalau Mesias itu, orang Farisi kan sudah menjawab Mesias anak Daud. Lalu Tuhan Yesus kan bertanya lagi, kalau dia anak Daud, kenapa pula Daud menyebut dia tuannya? Nah, itu diambil dari Mazmur 110 itu, ayat 1. Jadi yang disebut anak Allah itu maksudnya dia itu manusia ilahi gitu. Betul. Oh, manusia ilahi. Alasannya apa disebut manusia ilahi? Ya, alasannya karena dia itu kan Tuhan Yesus sudah jelaskan. Tuhan Yesus bukan dari dunia ini, dia keluar dari Bapa. Dan dia kembali kepada Bapa. Yang keluar dari Bapa apanya, Bang? Anak. Itu kan ada Bapa, ada anak. Jadi anak ini sebenarnya posisinya anak ini kekal berada bersama-sama dengan Bapa. Itu Sang Firman itu disebut anak. Segala sesuatu, makanya dikatakan di Yohanes, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Firman ini, yang disebut Sang Anak. Jadi ketika anak datang ke dunia, dia menambahkan naturnya manusia ke dalam. Makanya Tuhan Yesus itu dua natur ilahi, natur manusia. Karena di abad pertama ketika dia datang, dia menambahkan natur manusia kepada natur ilahinya. Begitu. Aku sambil bertanya nggak apa-apa ya, TikTok aja ya, aman kok. Iya. Enggak, kan tadi dikatakan dia yang keluar dari Bapa itu apanya gitu. Kan ada dua soalnya, kan ada yang keluar dari Bapa, ada yang keluar dari Bunda Maria, kan gitu. Ini ya, kalau kita melihat ya, dua hal yang diakui oleh teman-teman Muslim ya. Yesus itu manusia, itu betul. Yesus itu nabi, betul. Tetapi yang lain disangkal. Apa itu yang disangkal? Alkitab menjelaskan Yesus itu Allah. Yesus itu pencipta. Yesus itu imam besar agung, raja di atas segala raja. Yesus juga rabi, ya kan? Iya. Semua itu disangkal. Yang diterima oleh teman-teman Muslim hanya dua ini.
hanya Yesus nabi, hanya Yesus manusia. Kedua itu Jadi betul. Yesus itu pencipta atau dicipta? Kan sudah saya jelaskan tadi. Oh, tadi dikatakan kan pencipta. Iya, betul. Itu Bukan, Yesus mengklaim sebagai pencipta apa gimana? iya, segala sesuatu dijadikan, itu kan di dalam kitab Yohanes, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu Sang siapa? Firman. Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yang menambahkan natur manusia. Dia mengambil rupa manusia. Dikatakan di Alkitab kalimatnya mengambil rupa manusia. Jadi Sang Firman itu datang mengambil rupa manusia. Jadi terjadi dua apa di situ. Makanya Yesus itu Allah, Yesus itu manusia. Dia tidak bisa dipisahkan. Oh, Dan jadi itu ketika segala sesuatu dijadikan oleh dia, itu maksudnya oleh Yesus. iya, oleh Sang Firman. Ketika sebelum di 1:14 belum jadi itu, apa dia sudah Yesus, Bang? Sang Firman. Kalau Yesus itu kan dikatakan oleh malaikat Gabriel kan, engkau harus menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi dia sendiri yang akan menyelamatkan umatnya. Itu dikatakan di Yesaya, bukan sebagai utusan, tetapi dia sendiri yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi dikatakan juga di PB, seluruh kepenuhan Allah itu berdiam secara jasmania. Itu jadi dia dua natur. Seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam secara jasmania. Kalau dua natur kemanusiaannya kemana itu, Bang? Dia kan kita harus tahu kenapa dia harus mengambil natur manusia. Karena kalau dia tidak mengambil natur manusia, dia tidak bisa menggantikan manusia. Karena hukuman kita kan dikenakan, itu dikatakan di kitab Yesaya. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Jadi dosa manusia itu, tubuh daging itu harus ditanggungkan ke tubuh daging. Kalau sebagai manusia, kita bisa menanggung dosa kita, tapi hanya kita sendiri. Hukumannya maut. Karena dosa hukumannya maut. Tetapi pertanyaan saya maksudnya natur manusianya Yesus itu kemana sekarang? Sekarang dia berdiri sebagai anak manusia sebagai imam besar agung untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Makanya satu-satu pengantara imam untuk selama-lamanya itu hanya Yesus, tidak akan bisa yang lain. Itu dijelaskan di kitab Ibrani. Kalau kita baca di kitab Ibrani, dia membawa memberi persembahan. Jadi sebagai imam besar agung, dia bertindak sebagai imam besar agung. Dia memberi persembahan darahnya sendiri. Kalau imam besar Kayafas seperti yang diceritakan tadi, itu darah hewan yang dia bawa ke ruang Maha Kudus. Itu setahun sekali harus terus dilakukan. Tetapi kalau Yesus tidak, darahnya sendiri yang dia bawa. Jadi satu kali. Yesus tidak akan mati untuk berulang-ulang kali, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya natur manusia Yesus saat ini masih ada nggak? Masih ada. Di mana? Dia berdiri duduk di sebelah kanan Allah, memerintah dia. Sebagai kata juga di sebelah kanan itu, dia sekarang posisinya. Makanya dia dikatakan imam besar agung untuk selama-lamanya. Makanya ketika Bapa melihat saya pribadi ya, ketika Bapa melihat saya pribadi yang penuh dengan dosa, itu yang Bapa lihat ke saya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Berarti kalau seharusnya manusia dimurkai, Allah itu kalau melihat manusia manusia itu tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Itu semua patut dimurkai. Tetapi Allah mengambil jalan ini supaya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia itu untuk tidak dia murkai, tidak dia binasakan. Jalan itu sudah disampaikan kepada Adam dan Hawa sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Bang Rantai Perak, boleh saya nanya ya? Selama ini saya dengar kawan-kawan menjelaskan duduk di sebelah kanan Bapak itu metafora, Bang.
Gimana? Selama ini Kurang. yang pernah saya dengar dari kawan-kawan bahwa yang namanya ketika di kitab Anda dijelaskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa atau sebelah kanan Allah itu kan itu metafor itu, Bang. Betul. Nah, kalau jadi metafor apa beneran? Jadi gimana? Jadi kan tadi kan Anda mengatakan kemanusiaan Yesus saat ini masih ada dan duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti penjelasannya gimana kalau memang di situ ada unsur manusianya? Iya, memang Alkitab menjelaskan seperti itu ya. Kita tidak boleh mengikuti pikiran kita, tetapi kita harus mengikuti pikiran Alkitab. Kalau membahas tentang Alkitab. Nah. Itu kan saya bilang tadi, Yesus imam besar untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya dia bisa menjadi imam besar? Dia harus manusia. Makanya itu dia datang untuk mengambil rupa manusia. Ya itu udah tuntaslah tugas itu. Kan sekarang poinnya kan. Ya. Poinnya Iya, sekarang. itu terus-menerus. Yang duduk di Karena sebelah dia- kanan Bapak itu karena- manusianya Yesus atau gimana itu maksudnya, Pak? Iya, manusia Yesus itu sekarang menyatu dengan keilahiannya. Sama, makanya saya bilang kan dua natur. Karena kalau dia bukan manusia, dia tidak bisa mewakili kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus di sana wakilnya kita. Imam sebagai imam besar, pengantara antara kita dengan Allah. Jadi manusia Yesus itu saat ini bersama dengan Allah Bapa gitu ya? Iya, satu. Kan Tritunggal. Tritunggal ini tetap satu, nggak bisa dipisahkan Sangat dia. betul. Menyatu, Pak Alif. Iya, cuman ini bisa nggak ini manusia menyatu? Kalau dengan Yesus sang Firman kan iya. Oke lah, ini dalam iman Anda kan diuraikannya. Nah ini ketika Yesus di sebelah kanan Allah, artinya manusianya ini sekarang bersama dengan yang transenden gitu. Itu memang kita tidak boleh menggunakan pikiran kita harus menggunakan pikiran Alkitab. Jangan pikiran kita. Penjelasannya gimana gitu maksud saya, Bang? Pemaparannya gimana? Kenapa manusia bisa menyatu dengan Allah Bapa gitu loh? Iya, itu bisa, sangat bisa, karena Allah yang melakukan. Kalau menurut pikiran kita manusia mungkin ada pertanyaan. Tetapi kalau kitab suci menjelaskan demikian, kita tidak bisa komplain. Karena kitab suci menjelaskan sudah seterang-terangnya seperti itu. Rantai perak. Pak Alif. Ya, mungkin Pak Haryo bisa bantu jelaskan. Ya. Kita coba memahami dulu ciptaannya, yaitu manusia, yaitu kita. Kita ini manusia itu ada badan, di mana di situ ada hati dan pikiran sebagai pusat kita. Kemudian ada jiwa. Nah, dengan hati kita, pikiran kita menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan, baik dengan tulisan, dan lain sebagainya, maka akan ternyatakanlah jiwa kita. Jiwa kita sebagai manusia bijaksanakah? Jiwa kita sebagai manusia yang gilakah? Dan lain sebagainya. Nah, Yesus ini adalah firman-Nya, segenap firman-Nya ya. Tahtanya, baitnya. Dengan tahtanya, dengan baitnya, poinnya lagi sampaikan Pak Haryo ini. Ternyatakan kemuliaan Bapa. Ternyatakan jati diri yang tak berwujud itu. Nah, karena tahtanya, karena segenap firman-Nya, karena baitnya, maka setelah dia menyelesaikan tugas sebagai penebus, sebagai penyelamat, maka dia balik ke tahtanya semula. Nah, yang dulunya tahtanya adalah misteri, karena hanya terdengar firman-Nya saja. Ini karena di Zoom Oten kita dengar dulu ya, sabar. Meskipun tidak ada poin yang disampaikan Pak Haryo, ini kita dengar aja lah. Yang tertulis, maka tahtanya agak lucu nih Otennya nih. Misteri lagi, tahtanya sekarang ada. Tapi memang sih Oten selalu lucu. Yaitu Yesus. Pak Haryo, boleh nggak saya bertanya? Ya. Tapi gini ya, TikTok artinya sebagai untuk, katakanlah Anda menjelaskanlah iman Anda dari apa yang kami tanyakan gitu ya. Menjawab sederhana, karena begini, dari beberapa diskusi kan, saya terus terang baru kali ini mendengar bahwa
manusia Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Ya, Itu yang menarik. Jadi tetap manusianya ada gitu, sisi manusia. itu terbaca di sini, Pak Alif. Terbaca di ayat sebentar. Tapi Pak Haryo mungkin yang menyepakati juga ya. Menyepakati bagaimana? Artinya kemanusiaan Yesus saat ini memang bersama Allah Bapa itu di samping kanan itu. Bukan di samping kanan ya. Di samping kanan. Kalau saya Di sebelah kanan, bukan samping kanan, sebelah kanan. Kalau ini adalah sekali lagi bahasa metafora ya. Iya, oke. Ini kalau menyatu maksud saya Pak Haryo. Kalau menyatu artinya roh Bapa ini masuk ke dalam tubuh manusia Yesus dong. Bapa itu kan roh ya, tak berwujud, maha hadir, maha segalanya. Karena tadi saya katakan bahwa Yesus adalah baitnya, bahwa Yesus adalah tahtanya, maka dalam tanda kutip adalah sekarang Bapa bertahta di anak, di firman. Iya, berarti kesimpulan Bapak ini kan roh Bapak ini dalam tubuh Yesus kan gitu. Karena kalau roh masuk ke tubuh itu logis, tapi kalau tubuh masuk ke roh kan nggak logis gitu kan. Iya, sekarang rohnya adalah yang tadinya Bapak adalah roh, sekarang sudah punya wujud, yaitu anak manusia. Sehingga Yohanes itu menulis ya, Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu, maksudnya setelah Yesus kembali ya, kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi selama Yesus sebagai anak manusia di dunia, maka setiap apa yang kita katakan kepada Yesus, tolong dong, maka Yesus akan minta kepada Bapa sebagai rasa kerendah hatian, sebagai rasa kelemah lembutan, sebagai proteksi agar Yahudi tidak langsung membunuh. Coba kalau Yesus mengatakan saya juga berkuasa senjata, maka saat itu juga Yesus pasti tertebas. Baik, Pak Haryo, menarik jawabannya. Punya pertanyaan lanjutan bolehkah? Ini kawan-kawan boleh saya ini jadi banyak bertanya ini karena harus bertanya boleh, nggak masalah. Nggak apa-apa. Santai aja, ngurung santai aja ini. Kalau pertanyaan saya salah, dibilang aja, koreksi, nggak apa-apa kok. Saya nggak akan ini kan. Tadi kan menarik, saya akan melanjutkan dari sisi manusia Yesus ini karena saat ini masih ada. Itu pertanyaan saya, ada nggak keterangan bahwa sampai kapan ini manusia Yesus ini akan binasa? Kedagingannya ya. Karena ada sisi manusianya. Ini menyangkut Tuhan gitu. Kalau nggak saya salah baca ya, itu di At-Tamrin 12 ya, itu diterangkan bahwa roh kami ya. Tamrin itu kitab mana Pak? Saya baru dengar. At-Tamrin 12. Tahrim kali. Tahrim dari. Wah, Al-Quran. Saya pikir At-Tarim ya, mungkin dia maksudnya At-Tarim. Oh, dari Al-Quran yang kalau ke Indo-Indonesiaan kan imamat katanya ada, wahyu ada, At-Tamrin nama jalan. Ini saya tidak bermaksud bereferensi ya. Ya, nggak apa-apa. Apapun itu jawabannya Pak Haryo. Silakan Pak Haryo. Kita bertukar pikiran ya. Aduh. Di At-Tamrin tulis, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Ya. Di sana tidak tertulis sebagian dari roh kami. Yang tertulis adalah kami tiupkan roh kami. Dan Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah lahir itu dari Roh Kudus, bukan oleh Roh Kudus ya, tapi dari Roh Kudus. Itu artinya adalah Tuhan yang berbentuk roh, yang maha hadir, yang maha kuasa dan lain sebagainya.
itu menyatakan diri, rohnya itu masuk ke rahim Maria. Tapi Menjadi Pak Haryo, kalau Pak Haryo bawa dari versi Al-Quran, nanti malah saya banyak tanya, Pak Haryo bingung loh, Pak. mudah-mudahan dengan kebingungan saya nanti akan diperjelas. Lucu Pak Haryo. Iya, cuman kan begini tadi menariknya adalah posisi Yesus ini. Artinya Yesus sudah bersama Bapa di sana. Artinya menyatu dengan Bapa gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini, manusianya ini gimana gitu loh. Apakah dia akan tetap kekal abadi di sana kan gitu. Manusianya Yesus itu yang disebut anak manusia ya, itu adalah salah satu gelar loh Pak. Enggak, mungkin berarti begini ya, mungkin salah maksud kali ya. Kan Yesus tuh terangkat kan bersama tubuhnya kan Pak? Iya betul. Dan itu bersama manusia, nanti tubuhnya itu gimana? Tubuh ya, yang dalam bentuk kalau kita lihat ya seperti kita, tapi keberadaan anak manusia yang bernama Yesus itu tidak seperti kita. Karena apa? Karena ia terbentuk dari yang dari atas gitu loh, dari yang kudus. Mungkin teman-teman bisa buka di 1 Timotius 2 ayat 5 deh, itu jelas. Ya. Oh bolehlah di share screen biar. Siapa yang bisa share screen? Tolong, saya lagi live jadi nggak bisa share screen. 1 Timotius berapa? 1 Timotius 2 ayat 5 itu disebutkan di situ bahwa Yesus itu sudah menjadi manusia Kristus Yesus, dalam arti bahwa kemanusiaannya itu dan kealahan itu menjadi satu. Nah, itu kekal gitu loh. Dia menjadi pengantara itu karena tidak ada satu manusia pun yang dapat bertemu kepada Bapa karena dia itu tak tersentuh, hanya Yesuslah. Nah, jadi Kristus itulah sebagai pengantaranya antara Allah dan manusia itu gitu loh. 1 Timotius 2 ayat 5 ini. Dia udah nih. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kemanusiaannya dan kealahannya telah menjadi satu ketika dia telah bangkit, yaitu namanya manusia Kristus. Enggak gini Pak, pertanyaannya Ustadz Alif kan bilang bagaimana dengan kemanusiaan Yesus? Iya, kekal. Ya, ini jatuhnya iya. Kekal karena setelah dibangkitkan itu ya kekal dia gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ya, bersama tubuhnya ya Pak ya? Ya. Di sana kekal. Ya. Nah, kalau dia bersama tubuhnya kekal, berarti ada yang kekal juga. Sementara tubuhnya ini kan dari bawah kan, bukan dari atas. Tubuhnya dari bawah, tapi kan ya, asalnya dari Roh Kudus itu Pak. Betul, penciptaan tubuh Yesus itu kan dari Kudus Pak, bukan seperti kita manusia biasa ini. Jadi memang harus dimengerti dulu bahwa penciptaan Yesus itu tidak sama seperti penciptaan manusia pada awalnya, yaitu penciptaan Yesus. Ya, pada umumnya bahwa penciptaan Yesus itu adalah dari Roh Kudus gitu loh. Ada kerja Roh Kudus, tidak seperti manusia biasa gitu. Ya, mungkin teman-teman lain bisa menjelaskan lah. Saya kurang pintar dalam menjelaskan. Ya, silakan teman-teman. Lanjut. Pak Giga mungkin atau siapa? Karena mungkin agak jadi nanti begini Pak ya. Ini kan penasaran saya, boleh ya? Gak masalah kan? Ya. Malah banyak nanya sama Pak Kasar sama yang ada adik juga. Enggak, kalau dia sementara nanti kawan-kawan Kristen meyakini yang bangkit hidupnya di surga itu kan roh ya. Gimana Pak? Enggak, kalau kawan-kawan Kristen itu nanti bangkitnya roh apa gimana di surga itu? Oh, tubuh Pak. Jasmani juga Pak. Tubuh ada tubuh ya? Bangkit, iya. Mungkin kita percaya akan kebangkitan tubuh Pak. Tapi saya bertanya gini karena pernah kan kawan Kristen menjelaskan bahwa ya kami di surga itu roh kan gitu kan? Maksudnya? Enggak Pak. Jadi gini, nanti ketika akhir dari
dunia ini semua manusia itu akan dibangkitkan Pak kalau dalam kepercayaan Kristen. Tetapi nanti di penghakiman terakhir ada yang tidak percaya itu menjadi di penghakiman itu dengan tubuh, yaitu penghakiman kekal, dia nggak masuk surga. Bagi yang percaya dia bangkit juga dalam tubuh tetapi masuk ke surga Pak. Itu ada dalam 1 Korintus 15. Kalau bisa dibuka ayatnya yang ke-40-an. Oh, jadi nanti di surga itu bukan ruh ya, tapi memang ada tubuh baru ya. Betul. Itu kepercayaan kami, Pak. Bahkan yang dihukum di neraka pun mempunyai tubuh, Pak. Oh, nah ini Iya, menarik kalau gini. menarik ini baru saya mendengar ini saya juga, karena biasanya penjelasan teman-teman itu hidup seperti roh, seperti malaikat dengan roh. Ini kan Bukan. Itu maksudnya itu di gini Pak, kalau misalnya ini dibuka deh 1 Korintus 15 deh. 1 Korintus 15 ayat 40. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan hidup seperti malaikat itu adalah status tidak ada kawin mengawinkannya Pak. 1 Korintus berapa? 15 Ayat ke-40-an deh, coba dibuka dulu. ini. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ini sepakat saya kalau kayak gini sih. Ya. Versi saya sepakat. Sebentar, saya lihat dulu ya. Di ayat keberapa ya? Bisa turun sedikit kan, Lek ya, Sar? Nah, ini terus ada ke bawah. Nah, ini kan jelas nih. Nanti lama-lama ini kita menjadi ayat ke-49 tuh. Kita mempunyai tubuh. Nah, ini malah menarik itu, Pak. Nomor 47, ayat 47 itu. 47, silakan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ini gimana maksudnya, Pak? Manusia kedua ini siapa, Pak? Ya, Yesus. Yesus itu. Oh, Yesus. Manusia pertama Adam kan? Ya. Oh, manusia pertama Adam, manusia kedua Yesus. Ya. Jadi gini, ini konteksnya adalah dia menjelaskan bahwa manusia pertama itu dibuat dari debu dan tanah, dan manusia kedua itu dibuat dari Roh Kudus. Berangkatnya dia bilang Yesus itu kan dari surga, karena Yesus sendiri bilang saya yang berasal dari atas, gitu. Ada kan ayatnya seperti itu di kitab Injil. Saya yang tapi kayaknya penjelasannya bukan ke sana itu ayat, Pak. Iya, Bro. Jadi ini nanti menyatakan nanti tubuh kemuliaan manusia nanti itu akan seperti itu, Pak. Karena kita tuh percaya akan kebangkitan tubuh. Gitu loh. Enggak, maksud saya manusia pertama itu manusia pertama dan manusia kedua itu kan sifatnya general, dia umum. Yang pertama memang dari debu tanah, yang kedua dari surga, itu umum juga kan, bukan merujuk kepada Yesus dan kepada Jadi ketika kita di dalam Yesus itu, kita sudah percaya bahwa kita itu akan menjadi seperti dia, yaitu mempunyai tubuh kemuliaan itu. Gitu loh. Gitu, Pak. Karena Yesus ini kan sekarang kan sudah bangkit. Nah, Yesus bangkit itu bukan hanya dengan tubuh yang biasa, dia dengan tubuh kemuliaan yang baru gitu loh. Gitu. Mungkin di atas-atasnya ada penjelasannya. Tunggu, saya lupa sih ayatnya apa itu tubuh kemuliaannya sebentar. Ya, nomor 44-nya itu ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah kan? Itu tubuh, dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, ini nih. Gimana jadi? Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ini coba gimana Pak pemahamannya? Nah, iya. Dan kalau ayat 44 itu kan baru kali ini Ustaz Alif banyak bertanya ini.
Iya, semua jadi kan. tubuh kebangkitan itu Saya ketika chat ke kita Ustaz percaya Arif, pada tanya Yesus, terus Pak. itu ya. Ya, sama Makin seperti pusing mereka kita jawabnya. telah mati dan bangkit lagi, maka sama seperti Yesus yang telah mati dan bangkit lagi, maka kita yang di dalam Dia percaya bahwa kita yang sudah mati itu akan bangkit lagi seperti Dia itu, Pak. Ini akan Dalam banyak tubuh lagi bahasa kemuliaannya, alegoris bukan lah, dalam bahasa tubuh apa. kemuliaan yang akan dibinasakan gitu loh. Seperti Ya. saya bilang tadi. Jadi semua manusia itu pada akhir zaman itu akan dibangkitkan semua dan kekal. Nah, nanti kekalnya itu yang percaya kepada Yesus akan ke surga, yang percaya itu akan kira-kira seperti itu, Pak. Pak, ini jadi menarik malah saya membahas di sini nih. Ini tersendat di sini nih, yang Pak. alamiah dan Boleh rohaniah jelaskan ya? itu kan, Ustaz Alif kan. Ini maksudnya pada saat nanti kita dibangkitkan, tubuh rohaniah kita ini tidak ada lagi istilahnya nafsu-nafsu atau keinginan-keinginan yang duniawi atau alamiah itu maksudnya ini, Pak. Iya, maksud saya gini, tadi di ayat 47 itu kan manusia pertama dan manusia kedua itu sebenarnya umum, bukan manusia pertama ada, manusia kedua Yesus, bukan saya rasa. Iya. Izin ya kita ini lebih dalam gitu. Saya rasa manusia pertama dari debu, manusia kedua dari surga, itu semua untuk makhluk-makhluk kan? Ya, tapi sama aja, Pak. Kita kan juga percaya bahwa tubuh kita yang sekarang ini kan dari debu dan bersifat ini kan akan mati. Sama. Tetapi kita percaya juga bahwa tubuh setelah kematian ini kita punya tubuh baru gitu loh, Pak. Itu namanya tubuh kemuliaan. Alekesar buka di ayat ke-12-nya. Ini mungkin karena tadi di 48-nya kan makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ya berarti semua sama gitu maksud saya. Kan iya. Kan saya udah bilang semua manusia itu pas mati itu akan dibangkitkan, Pak. Akan dibangkitkan, tetapi statusnya itu akan berbeda ketika nggak percaya pada Yesus. Dalam iman kami itu akan dimasukkan neraka yang kekal dengan tubuh yang kekal itu loh, Pak. Ketika kita percaya sama Yesus, maka kita ini suara gue nggak keluar sebentar ya, di OBS-nya sebentar. Ayat 12 yang mana tadi? Itu Korintus 15 juga. Ya, itu menjelaskan tentang tubuh kebangkitan. Kalau misalnya Pak Alif atau Pak Penunggang Kuda belum tahu ya maksudnya, itu dikatakan di situ kan penjelasannya bahwa itu kan bagaimana orang mati akan dibangkitkan dan kita percaya akan hal itu gitu loh. Ya, ini yang menariknya itu ya Pak, izin ini. Ini kan kalau Yesus itu kan terangkat ke surga itu kan bersama tubuhnya. Iya, betul. Ya kan? Bersama tubuhnya, dan itu berarti dia kekal di sana. Kalau nanti manusia itu mati, tubuhnya hancur dulu ya, nanti dibangkitkan oleh tubuh yang baru itu ya. Betul, sama seperti Yesus, iya. Iya. Nah, tubuh manusia Yesus ini dia saat ini kan berada di bersama Allah Bapa ya. Dia ada di surga ya, betul. Nah, ini jadi ini gimana ya pemahamannya? Sementara kan apa bisa Tuhan Allah Bapa itu menyatu dengan tubuh manusia Yesus? Ya karena kan kita percaya duinatur itu, Pak Alif. Kan dia satu. Makanya keilahian dia dan kemanusiaannya dia. Kan kita sebagai orang Kristen nggak boleh mempercayai satu atau harus dua lah. Ya kan keilahiannya ya dia Allah itu juga gitu. Betul dalam saya berusaha untuk masuk ke arah keimanan Pak ini untuk memahami konsep ya. Juga kalau dibilang manusia, ke tubuh kemanusiaannya Pak Alif, kan dia tidak berdosa, Pak. Kecuali Pak Alif ngomong, oh dia ada dosanya satu. Seperti itu kan? Enggak, aman. Para nabi semuanya nggak ada yang dosa, Pak Kaisar. Oh iya, dalam keimanan Islam ya. Pak Alif, kalau boleh secara singkat, mungkin Pak Alif bisa jelaskan ke kita yang biasanya Pak Alif dengar atau yang Pak Alif mengerti itu seperti apa?
Iya, Tadi masalahnya soalnya kan Pak Alik bilang ini soalnya masih baru kan ya. iya betul, karena kan berapa diskusi itu kan pertama di surga nanti hidupnya ruh gitu ya, nggak ada tubuh kedagingan itu. Beberapa kali diskusi kan sering mendengar itu, mungkin kawan-kawan juga sering dengar lah, cuman tidak sepaham aja gitu kan. Tuh, kedua juga mengenai duduk di sebelah kanan Bapak itu sisi kemanusiaannya itu udah nggak ada gitu. Ya memang sudah kembali kepada kehadirat, maksudnya ke kodrat Tuhannya gitu. Jadi udah nggak ada. Kan tugas manusianya kan sudah selesai di bumi kan. Jadi selesai pula lah tugas kemanusiaannya kan. Jadi tinggal kembali jadi Tuhan, Tuhan sesungguhnya gitu. Itu Loh, pemahaman nanti di Pak hari Alif ya. di hari yang nanti dia kedua kali datang itu dengan tubuh kemanusiaan yang seperti dia di bumi, Pak. Dengan tangan yang dibolong itu yang dipaku di kayu salib. Malah justru kalau Yesus tidak ada bolong tangan duanya itu, malah saya justru beralih, saya nggak mau jadi Kristen lagi. Keimanan saya seperti itu. Jadi Iya Pak, nggak usah Pak, nggak apa-apa. Ada yang tangannya nggak sampai bolong Pak di Islam, nanti beralih aja Pak. Loh, seperti itu Pak, saya Pak. Iya. Apabila nih Yesus apa Nabi Isa yang akan datang kedua kalinya sebagai hakim kan, tidak seperti kemanusiaan yang seperti yang diceritakan di Alkitab gitu, dengan ya istilahnya ada luka yang di tangannya dipaku itu. Wah, itu justru saya curiga itu bukan Yesus itu, bukan yang hakim sebenarnya. Betul juga. Sama sepertinya itu Pak. Ya betul. Memang manusianya sama. Betul. Apa yang dia berangkat itu dia ke atas dengan nanti dia turun, ya harus sama. Ada binasanya nggak Pak nanti itu Pak? Lah, saya bilang itu tadi. Kan tadi Pak Hin udah bilang itu dengan dia kan sebagai perantara kita dengan ke Allah itu Pak, sebagai perantara yang kekal. Saya sudah jawab itu. Kan Pak Alif nanya kemanusiaannya itu kekal gak? Karena kan itu tubuh manusia. Tapi kan tadi kita sudah terangkan kebangkitan dia dengan tubuh kemuliaannya. Begitu juga kita bangkit juga sama seperti dia dengan tubuh kemuliaannya. Yang tadi alamiah dan rohania yang Pak Alif tanyakan yang di ayat 44 itu pun yaitu menandakan bahwa nanti pada kebangkitan yang kedua kalinya nanti bersama-sama dengan kita, kedua kalinya kebangkitan kita dengan Yesus, bersama Yesus kebangkitannya, maka kita hal-hal duniawi alamiah itu sudah tidak ada lagi. Makanya kan kita sering menanyakan ke surgaan di pihak muslim, kok surganya muslim seperti itu, ada hal-hal duniawi lagi gitu di surga gitu loh. Itu loh. Oh, ya, sip. Jadi saya juga di sini ingin mungkin ada kesalahpahaman dari maksudnya yang dimengerti Pak Alif itu ketika teman-teman bilang kehidupannya seperti malaikat itu artinya itu bukan dia dalam bentuk ruh, tetapi kita itu di dalam kekristenan itu tidak percaya bahwa kehidupan itu ada sisi seperti duniawinya, yaitu bisa berhubungan badan atau minum-minum alkohol atau makan apalah yang gitulah, seperti itu maksudnya ya. Bukan berarti dia tidak mempunyai tubuh gitu loh. Mungkin ada sedikit salah pahamnya di situ sih kalau menurut saya ya. Kalau nanti masih ada tubuh di surga, ya otomatis ada konsumsi juga dong Pak, ada makan juga, minum. Betul, saya percaya itu. Tetapi yang dibilang hubungan seks itu tidak ada. Makanya kan dibilang sama seperti malaikat, karena malaikat itu dipercayai itu kan di sana tidak berhubungan seks dalam iman kita gitu loh. Karena dia nggak punya gender, kira-kira seperti itu. Oh, berarti nanti tidak ada gender di surga itu ya Pak? Maybe, I don't know. Gitu. Ya kalau seperti malaikat kan, malaikat memang tak bergender gitu, makanya ada kemungkinan berarti tidak ada gender lagi gitu. Maybe ya. Makin kacau jawabannya, itu ada gender. Jadi karena saya belum pernah ke sana. Tapi tergelitik juga Pak, masalahnya ini. Terangkat ke surga kan dia gendernya jelas.
Ya, itu yang saya nggak bisa jawab. Iya, Saya, iya, iya. Sudah saya dicoba tidak itu. ingin menambahkan Ya, oke, oke, oke. mengurangi. Betul. Iya, Iya, Itu betul. saya nggak tahu. Tetapi seperti yang dijelaskan ya kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan nih, ada Pak Agian Sersi, silakan. Bang Awi kucingnya Ya. diem dulu lah. Itu kucingnya itu mau kawin kayaknya. Ya, aku sih sedikit memberikan pandangan aja ya. Ya, silakan. Mengenai kenapa dikatakan Yesus sebagai Adam itu, dia dalam hal ini hadir ke dunia itu untuk menggantikan Adam yang pertama, yang dimana Adam yang pertama itu dapat mengalami kematian, tetapi dengan hadirnya Yesus bagi Adam yang kedua, Adam yang akhir, itu sebagai pemberi kekekalan. Jadi bagi siapa yang percaya pada Yesus, otomatis nanti kita akan sama seperti dia. Nanti seperti roh Allah yang akan membangkitkan seperti roh Allah yang telah membangkitkan Yesus yang sebagai manusia dari kematiannya, demikian juga kita nantinya akan dibangkitkan oleh roh Allah. Gitu. Jadi mengenai tubuh kemuliaan yang saya pelajari ya, itu dimana seperti tubuh yang tidak ada lagi unsur-unsur dosa, yang tidak ada lagi akan hal pikiran-pikiran berdosa. Demikian juga nanti kita akan bagi umat yang percaya, yang seperti yang di mana nanti percaya kepada Yesus itu akan bertubuh kemuliaan sama seperti dia yang bertubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan dalam arti ini kudus. Ya, seperti ini dikatakan juga yang di mana sama seperti malaikat ya. Nanti kita ya itu dalam memahaminya, yang saya paham itu sama seperti ciptaan Allah itu yang sebagai pengabdi, yang di mana malaikat selalu memuji-puji Tuhan selalu surga, yang mana surga itu kan kudus itu. Jadi demikian juga seperti kita nanti ya, kita dalam arti umat Kristen ya, umat yang percaya pada Yesus yang selalu menyembah Tuhan. Jadi penuh kemuliaan, penuh kekudusan. Yang itu ya kalau dalam hal ini ya dengan batas rasio kita tidak bisa jangkau ya. Yang pastinya gambaran-gambaran surga itu Alkitab telah menggambarkan deskripsi surga yang secara tersirat, di mana penuh kekudusan, kemuliaan, dan tidak ada lagi akan hal kawin mawin, karena di surga yang dimana di dimensi yang berbeda itu tidak ada darah dan daging di situ. Itu. Ada tadi Pak udah dijelasin. Nggak ada darah dan daging. Kalau yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan itu belum tentu ada darah dan daging, Pak Alif. Jadi memang tubuh kemuliaan itu berbeda gitu loh. Ya, tubuh kemuliaan di situ ini begini, tubuh kemuliaan itu ya di mana tubuh yang tidak ada lagi akan misalnya hal-hal yang dosa-dosa itu sudah ditanggalkan semua. Karena kan kita seperti saya kan nanti kan ketika saya mati kan tubuh saya ini kan yang bermateri ya dia membusuk. Iya Pak, tadi kan maksudnya sudah dijelaskan kalau daging ada, tubuh ada gitu. Cuman mungkin tidak dosanya lagi kan karena sudah mulia di surga. Malah bantu dijelaskan juga ada makan juga, ada minum biasa. Cuman tidak ada yang begini. Saya untuk hal itu saya tidak bisa berspekulasi terlalu jauh karena bagaimanapun nggak ada lagi pikiran mengenai makan minum di situ.
Emangnya dalam hal ini saya tanya, apakah malaikat Allah itu makan dan minum? Bisa dibuktikan? Berbeda lagi jawabannya Di kawan versi satu mana ini. ini? Berbeda lagi jawabannya kawan satu ini. Secara rasionalis, Tadi Pahir bisa secara ada rasional makan aja minum. dulu. Apakah malaikat Oh, Allah itu enggak. bisa ada aktivitas makan dan minum? Dalam keimanan saya itu tidak ada begitu. Karena dia itu kan tidak Ah. dibekali nafsu. Makanya tidak ada keinginan. Iya, jadi begini. Jadi begini. Jadi secara umum general, bagaimanapun malaikat Allah itu tidak ada aktivitas makan dan minum. Namanya sudah berada di dimensi yang berbeda, di dimensi imaterial. Jadi konteks manusia seperti malaikat itu dalam hal apa ini, Pak? Maaf. Ya bagaimana malaikat Allah? Malaikat Allah kan tidak bisa dilihat, sudah berada di dimensi imaterial yang tidak ada. Ya kita kan tidak tahu kan, karena kita manusia ini kan berada di dimensi material yang berada di dalam ruang lingkup, di dalam dunia yang ada ruang dan waktu. Tapi kalau malaikat itu kan ruh sifatnya ya. Kalau roh, dikatakan roh mungkin ya bagaimana, seperti gimana kalau dikatakan roh ya roh gitu kan. Ini Tapi malaikat itu roh, tetapi Permisi ketika Pak In. ya silakan Mas Bro. Ya, sorry, ini kalau tidak salah tadi membahas bagaimana surga Kristen gitu ya. Iya, sama tubuh kemuliaan. Jadi Boleh. memang kita tadi lagi serunya tentang tubuh Tubuh kebangkitan. kemuliaan ya, tubuh kebangkitan maksudnya sih. Tubuh kebangkitan. Lalu kepentok lalu membawa lari juga jadinya ke surga gitu loh. Jatuh ke surga. Jadi jadi dia mungkin teman-teman Islam ini berpikir tadi Pak Arif bilang dia berpikir bahwa kita ini dalam kekristenan ini nanti kehidupan sesudah kematian itu dalam bentuk ruh. Kita dengarkan ya. Saya menjelaskan bahwa dalam kekristenan kita tuh percaya akan kebangkitan tubuh, tetapi memang tubuhnya itu tidak seperti tubuh yang sekarang, yang berbeda. Betul. Yang kita bisa ambil seperti contoh ketika Yesus sudah bangkit itu dia tembus tembok, dia bisa hadir dalam keadaan ruang tertutup, dia bisa bangkit. Maksudnya dia bisa naik ke surga, dia tetap masih bisa makan ikan goreng walaupun sebelumnya sama Abraham dia makan barbecue. Ya, ikan goreng ya. saya boleh terangkan sedikit ya, Bang. Ya, silakan. Nanti kalau saya ini Bang Ade, saya dikoreksi ya Bang Ade dan Bang Kayafas. Jadi gini, yang pertama, ini ada satu peringatan keras ya yang disampaikan Tuhan Yesus sehubungan dengan nanti kebangkitan nanti. Yang pertama gini. Kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, konteksnya hidup seperti malaikat di surga. Jadi nggak kawin mengawin karena malaikat nggak kawin ya. Dia nggak bereproduksi. Nah, jadi ada pernyataan tegas dari Tuhan Yesus ketika kita di surga nanti ada orang yang mengatakan kawin mengawin, ya itu berarti sesat. Nah ini tidak hanya disampaikan oleh Matius saja. Ini screen-nya bisa dibesarkan sedikit, tulisannya kecil ya. Kalau baik. Gedein sedikit aja. Thank you. Oke. Gimana, Pak? Ya, udah bagus ya. Bagus. Oke. Yes, kurang lebih ya. Nah, dikatakan apa? Jadi Yesus benar-benar memberi garis bawah. Waspada ya. Kalau nanti ada yang ngomong bahwa di surga di kebangkitan nanti kita kawin mengawin, berarti sesat. Kemudian di dalam Lukas, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, ingat ya, ini bukan transit, tetapi sudah masuk ke dunia yang lain itu ya.
dalam kebangkitan orang mati, yaitu apa? Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sama seperti malaikat, tidak kawin ya. Mereka adalah anak Allah. Nah, kemudian di dalam Markus juga dikatakan sama. Kamu sesat. Sebab apabila orang bangkit dari dalam mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi ada pernyataan Yesus yang dikutip oleh 3 orang, dan ini melampaui bukti 2-3 saksi. Siapapun mengatakan nanti kawin mengawinkan sesat. Tetapi kita juga harus lihat apa sih aktivitasnya. Tentu kita akan punya tubuh kemuliaan. Jadi bayangkan nanti bumi, langit ini kan akan hancur tuh. Yang pertama. Terus Tuhan ciptakan bumi dan langit yang baru. Kemudian Yerusalem turun dari surga. Nah, setelah itu bumi yang baru dan langit yang baru ini dihuni oleh orang-orang yang bangkit tadi, yang dibangkitkan. Dan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tetap punya tubuh yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Kalau kita buka di Wahyu ya, di kitab Wahyu, di situ bahkan ada buah-buahnya. Wahyu 20, ada di sekeliling pohon itu, di sekeliling sungai itu ada yang disebut dengan pohon. Nah ini ya, nanti akan dihancurkan. Aku lihat satu tahta putih besar, ya kan, lenyap bumi dan langit, ya kan. Nah, terus apa namanya? Nah ini di sini ada yang disebut dengan pohon yang di kiri dan kanan. Nah itu buahnya juga bisa dimakan. Berarti kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, seperti itu. Tetapi yang mengatakan bahwa kita nanti akan kawin mengawin itu Yesus sudah wanti-wanti sesat. Ya. Tadi yang tidak ada kawin mengawin itu di ayat berapa Pak? Maaf. Di Markus ya tadi. Di Matius 22 ayat 29. Terus di Lukas 20 ayat 34. Terus di Markus 12 ayat 24. Itu ya. Jadi ketiga ayat tadi paralel, Ustaz. Paralelnya apa? Matius 22. Ya, 29. Ketika saya berbicara dengan Ustadz Ali 32 itu. Iya, ketika saya bicara dengan Ustadz Munir, bukan Ustadz ya, Pak Munir itu dia akan mengatakan Munir ini Man. transit. Nah, Munir Man. Dia akan mengatakan ini cuma transit. Jadi pas kebangkitan orang, ya memang nggak kawin, gitu kan. Tetapi mari kita lihat konteksnya. Ya, Lukas 20:34 ya. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dari dunia yang lain itu. Jadi jelas dia sudah masuk ke dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan orang mati tidak kawin dan tidak dikawin. Sebab mereka mati, hidup mereka apa? Sama seperti malaikat. Jadi ini bukan transit. Oh pas transit ya memang nggak bakal kawin gitu. Logikanya Pak Munir seperti itu. Tetapi ini jelas apa? Bagian. Dapat bagian apa? Ya memang hidupnya seperti malaikat, nggak kawin. Sampai ada itu, Yesus sudah mengatakan tadi, kamu ini. Kurang lebih seperti Ustadz Alif. Ya. Matius tadi, mana tadi yang Lukas 20:34 itu? Boleh dong lihat? Baik. Lukas 20 ayat 34. Silakan. Yesus kepada mereka, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tidak kawin dan tidak dikawinkan gitu ya. Betul. Tapi dia statusnya masih suami istri nggak Bang? Statusnya mereka tahu, tetapi bukan suami istri karena otomatis tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka pasti mengenal, oh ini di bumi anakku. Mereka pasti saling mengenal, oh itu mungkin kalau kawan, kolega dan lain sebagainya yang ikut di dalam kebangkitan kedua nanti.
mereka pasti kenal. Tetapi hubungan yang semacam ini Yesus sudah menegaskan, ya. Iya, kalau dia Hubungan mengenal seperti ini. istrinya, lihat istrinya, apalagi kebangkitan itu kan nggak tahu ya, dia kan bangkitnya nggak jadi, nggak, misal dia usia 60 mati, bangkitnya nggak mungkin di usia 60 juga kan? Ya, betul. Kira-kira di usia berapa, cantik lagi kah? Seperti Ya, kurang lebih mungkin 30-an mungkin ya, Bang. Tapi itu ada nggak keterangannya, Bang? Saya pernah membaca, tapi mungkin saya belum bisa tunjukkan. Saya lupa. Ya, saya lupa karena saya lupa sumbernya di mana. Maaf. Oke. Tapi ada ya di kitab Anda ya? Di dalam keimanan kami ada sih, Bang. Tapi saya minta maaf ya, mungkin saya salah. Nanti Ustadz Ade yang bantu saya jelasin. Dia Enggak, menariknya Bang, kalau di usia 30-an emang enggak ngesirta nanti ketemu lihat istrinya, teringat masa lalu gitu. Apalagi kembali molek lagi tuh. Iya, itu kan jadi seperti ini, Bang. Makanya Yesus memberi sebuah sebuah warning yang keras. Kamu sesat karena tidak memiliki kuasa Allah. Jadi kuasa Allah itu kan kuasa adikodrati yang melampaui pola pikir kita tentu saja. Kalau pola pikir kita kan lihat cewek ya nafsu lah. Gak usah ngomong Romo Ade, gua aja ngelihat cewek gitu, mungkin gua astagfirullah gitu ya. Aduh, misalnya kayak gitu. Jangan ya Tuhan, jangan sampai kitanya Nah, Mas Bro, mungkin mic-nya jangan terlalu dekat mulut, jadi ada pss gitu. Iya, terlalu apa? Iya. Kayak lagi nge-rap. Oke. Jadi lagi kita beatbox. bahwa ada kuasa Allah, Bang. Ya. Jadi kita juga diharap mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Keduanya kita harus ngerti. Bahwa Tuhan mampu membuat kita tidak kawin dan tidak dikawinkan dan hidup seperti malaikat di surga. Ini konteks kawin ini sebenarnya konteks hubungan suami istri atau memang di resepsi lagi sih? Betul. Ini Bang ya. Nih. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, ya kan? Ya berarti kan hubungan suami istri ya, seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua mengawini dia, mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian sampai ke-7. Akhirnya sudah mereka semua itu mati juga. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapa yang menjadi suami perempuan itu? Jadi ini bicara ya memang konteksnya ke situ. Jadi seorang itu kawin 7 kali waktu dia di dunia gitu ya, karena meninggal. Betul. Gitu ya. Nanti meninggalnya kawin sama siapa gitu kan. Karena orang ini nggak percaya ada kebangkitan orang mati. Itu. Dia nggak percaya bahwa nanti orang mati. Ada 2 sekte kan, ada 5 sekte. Nasrani, Saduki, Farisi, Somronite, kemudian Eseni. Ada sekitar 5-an sekte. Nah, kami termasuk yang Nasrani. Nah, jadi seperti itu Bang. Iya, ya wajar lah kalau dia nggak dikawinin lagi, orang kawinnya 7 kali. Bukan gitu juga. Maksudnya tidak satu pun gitu ya, tidak satu pun yang menikah gitu ya. Karena ada kuasa Allah yang memampukan kita nggak nyentuh hal-hal yang berhubungan dengan nafsu. Logikanya seperti ini, logikanya ya, kita logika. Allah itu kudus, ya. Allah suci, kudus dan tidak memiliki nafsu. Dia punya pikiran, dia punya emosi, tetapi dia tidak dikendalikan oleh emosi. Dia dikendalikan, Tuhan punya nalarnya yang mengatasi. Kita berdosa, Tuhan marah, nggak langsung dipetir. Karena Tuhan masih nalarnya itu di atas emosinya. Nah, kita juga diajak berlogika juga bagaimana dengan kebangkitan di antara mati tadi. Ya memang nggak ada nafsu lagi. Gitu. Tapi buktinya Bang, tadi katanya masih makan dan minum. Betul, kita memang masih ada makan dan minum, tetapi ya kayak malaikat kan nggak makan minum Bang.
Ya betul, karena kita kan juga punya tubuh yang baru ya Bang ya. Fungsi makan minum itu untuk apa kira-kira? Ya tentu saja kalau bagi saya sih menikmati berkat Tuhan. Karena gini, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama ya, ada dikatakan nih, makanan yang menyukakan hati. Kok hilang suaranya di saya? Iya. Cari airnya dulu. Iya, hilang. Ya, nggak apa-apa. Sambil nyari ayat. Selamat malam. Giga. Wih, Ya. selamat malam. Mister. Waalaikumsalam, sudah masuk Pak Amir. Mulai ngangat. Tawannya dimatikan dulu. Sudah mulai kepanasan nanti. Sabar Pak Amir. Lagi bahas ini nih sama Pak Alif nih, lagi santai. Mazmur 104 ya Bang. Ada saya dapat pelajaran baru ini. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, buat muka berseri-seri dan banyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saya pernah temen bilang gini ya, katanya kalau orang mau relasi bisnis tuh ya biasanya dia makan-makan dulu. Kenapa? Karena hati senang, ya kan? Perut kenyang, hati terbuka. Katanya seperti itu. Nah, jadi memang Tuhan memberikan makanan untuk kesukaan hati seseorang. Makanya ketika seseorang berpuasa, dia sedang membuat hatinya itu sedih. Gitu kan? Jadi ketika seseorang berpuasa, dia Kenapa fokusnya hatinya adalah, sedih, Bang? ya, karena dia merendahkan diri, Bang. Karena dia sedang berpuasa. Kalau seseorang berpuasa, konteks saya orang lagi berpuasa, dia membuat hatinya grieving atau berseru, mengerang kepada Tuhan. Nah, kalau orang segala sesuatu ada, makanan ada, ini ada, itu kan lupa Tuhan. Misalnya kayak gitu ya. Bang, ini kan kita ngobrol ringan, Mas Bro ya. Nggak apa-apa ya. Pertanyaan-pertanyaan saya kurang berkenan juga mohon maaf lah gitu. Karena ini hal yang menggelitik. Tapi kan sebenarnya nggak masalah kan pertanyaan apapun gitu. Ya misal tadi kan ya artinya kalau yang itu memang tubuh ya bukan roh jelas gitu dalam diskusi malam ini kan. Tubuh kemuliaan lah. Jadi bukan roh lagi, dia di surga tetap makan gitu. Ya konteksnya makan ini disediakan oleh Tuhan atau memang ada kerja lagi atau gimana gitu, Bang? Atau memang kita meminta Tuhan atau kita minta apapun Tuhan ngasih gitu? Saya tunjukkan tentang aktivitas di sana ya Pak ya. Sedikit aja, tapi nggak semua. Sebentar. Sambil benar. Ini mungkin Giga mau nambahkan nanti. Iya, saya mau nambahin dikit aja. Halo. Ya. Sorry. Ya, Ustadz Ade, silakan Ustadz Ade. Jadi si Giga dulu aja, Mas Bro. Entar baru kamu. Ya, silakan. Sorry. Biar TikTok. Saya cuma mau dikit aja ya. Jadi pertanyaan Ustadz Alif hari ini itu yang sebenarnya membuat imam besar itu marah gitu ya. Karena dia berkata bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan itu kan implikasinya bahwa Allah itu kan berbagi kemuliaan. Tetapi kita tidak perlu mempertanyakan itu karena sebenarnya sorga itu adalah haknya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Pertama, dan yang kedua di Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu diri sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah ini juga tergenapi di nubuatan Nabi Daniel, di mana Sang Mesias ini akan duduk dan memerintah selama-lamanya. Kalau kita udah bicara selama-lamanya, tahtanya ini
sudah pasti bukan tahta dari dunia ini. Di bumi dan di sorga itu dia memerintah selama-lamanya. Itu yang kami imani, bahwa kerajaan Sang Mesias ini bukan lagi berbicara fisik, melainkan sudah berbicara sesuatu yang di luar dari fisik. Ini yang salah dipahami oleh teman-teman orang Yahudi. Mereka masih menunggu benar memerintah di bumi seperti itu. Ih, Bang Giga ini ngajak mundur ke belakang. Daging Gua itu boleh ya? fisik bukan sih? Sorry. Ya, oke, nggak apa-apa. Dia cuma sedikit aja. Oh, silakan Sehun Kabir Aderion. Nggak, dia nanti aja, dia belakangan. Terima Tadi kasih. orang Terima kasih buat Oh, buat iya. teman-teman. Aku mau Ntar dulu, Mas Bro dulu, Sabar, belum. Adrian sabar. Mas Bro, gimana? Masih mau nambahkan nggak? Iya. Di Silakan. Lagi nyepin ayam. Yeskiel. Sorry. Nanti dulu Bang, nanti dulu. Aku belum ketemu ayatnya. Oke, Oh, ya silakan. udah. Kalau gitu silakan Ade, lanjut. Gimana? baik. Terima kasih. Terima kasih. Terkait tentang masalah penyalipan. Ya, ini aku mau ngomong tentang apa yang ku dengar sekilas ya tentang penyalipan. Dek, lagi nggak ngomong penyalipan, Bro. Salah dengar berarti dia. Tapi nggak apa-apa. Ini lagi ngomong tentang tubuh kemuliaan, Bro. Oke. Enggak, tadi gue ngomong tentang penyalipan tuh. Tadi si Giga ngomong apa? Ya itu, dia si Alif bilang lu tarik mundur, itu udah lewat. Tadi soalnya gue mau ngomong tapi nggak enak. Iya. Tapi boleh nggak Mas Bro gue duluan. jelasin dulu? Sebentar aja, please. Ya nggak apa-apa. Mumpung ada Pak Nggak Amir. apa-apa, boleh ya? Mm-mm. Boleh nggak? Jadi gue mau sekaligus kritis Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bikin tema baru. Boleh. Itu gini, lu mau gitu nggak masalah, tapi biar Mas Bro-nya selesai dulu nih, biar kita tutup dulu tentang tubuh Oke. kemuliaan. Thank you Pak. Oke, silakan. Soalnya Tentang tadi, tubuh kemuliaan. ya jadi kita udah ketemu missing link-nya. Kalau selama ini teman-teman Muslim, khususnya Pak Alif ini pikir bahwa setelah kehidupan setelah kematian ini kita dalam bentuk ruh. Saya bilang tidak gitu loh. Oh enggak. Ini Ya udah tubuh. nggak apa-apa. Ya Ini enggak, betul. gue jelaskan. Boleh nggak tentang ini tentang tubuh kemuliaan? Ini kayaknya Mas Iya. Bro ini Enggak apa-apa Pak. Lanjut, oke. Ini gurunda saya nih, Bro. ya, Adrian. Jadi tentang masalah tubuh kemuliaan. Kenapa Yesus itu menjadi manusia? Nah, ini kan penting. Kenapa nggak Jawab. jadi korban? Kenapa Iya, nggak jadi jawab. meja? Mantap. Iya, jawab. Itu. Kuncinya Oh itu. iya. Betul. Kuncinya. Iya, itu dia kan. Kenapa kan? Maksudnya gini loh, Pak. Karena Tuhan yang kami sembah itu bisa menjadi tai juga bisa. Jadi tai. Iya, maksud gue gitu. Jadi tai. Nah, enggak, biar kamu tahu. Biar kamu tahu, Tuhan saya jadi tai pun bisa. Waduh. Iya, itu dia. Tapi permasalahannya Tuhan saya Tuhan saya itu yang berhikmat. Dia maha berhikmat. Dia bukan suatu hal yang menjelaskan suatu aturan tanpa makna seperti kamu nggak bisa menjelaskan makna sunat. Kenapa mesti dititit? Kenapa nggak mesti di hidung? Nah itu. Nah kalau Tuhan saya itu punya makna semuanya. Itu. Ya. Oke. Kenapa Tuhan saya itu berhikmat? Kenapa? Ini dia. Oh, jadi sudah masuk tema baru ini. Wah, apa tadi tuh? Aduh, Aderion ini. Ya. Ibrani 2 ayat 14. Mungkin saya nggak ngantuk. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya di dalam sudah dapat ilmu baru. Kena seper kami nanti. Wah, di sini kucing Makanya teriak-teriak juga terus lah. menjadi sama dengan mereka. Apa ini Aderion? Dibaca dong, dijelaskan. Kamu baca tadi kan udah mulai. Masya Allah. Masa cuma baca sendiri. Bener aja kamu nerangkan Jadi atau saya yang suruh? Jadi gini Pak ya, yang berdosa itu kan dengar, yang berdosa itu adalah manusia, ya toh. Jadi tentu Ngampuni? apa? Yang ngampuni siapa? Yang ngampuni Tuhan. Maksudku gini. Kenapa yang ngampuni Tuhan? Tuhan
menurunkan Kamu mau ngomong? untuk dikurbankan Pak Amir mau ngomong? Enggak, Pak Amir mau ngomong. Enggak apa-apa. Coba. mulai panas. Ngomong. Saya mau dengar. Mulai panas. Enggak, biar kamu ngerti kenapa Tuhan Yesus itu bukan menjadi kodok, bukan menjadi tai, bukan menjadi Amir. Kenapa menjadi manusia gitu, Pak? Ya. Itu yang masih dijelaskan gitu. Kan kalian kan Tuhan kalian kan nggak bisa jadi manusia. Iya. Tapi malaikat bisa jadi manusia. Iya. Dengar dulu. Tuhan suci, nggak mau jadi penciptanya, nggak mau jadi yang diciptakan. Kalau Tuhan itu sang pencipta, tentu saja Tuhan dia sama